Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi antar negara ASEAN, yang merupakan materi kelas 8 semester 1 SMP Negeri 1 Juwangi, yang disusun oleh Ibu Tia Sapsari. Nah, materi pembelajaran hari ini yaitu pertama, kita mempelajari pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang kedua adalah upaya untuk meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Untuk selanjutnya, ini adalah tujuan dari kita mempelajari pembelajaran hari ini. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang pertama adalah bidang ekonomi. Bidang ekonomi kita akan mempelajari tentang MEA. MEA adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang disebut dengan ASEAN Economic Community, yang mana ini adalah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Dengan pemberlakuan MEA ini menunjukkan aliran bebas barang, investasi, jasa, tenaga kerja, dan modal. Kemudian selanjutnya kita mempelajari tujuan MEA, yaitu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di Asia Tenggara. Selanjutnya, pengaruh ekonomi MEA terhadap Indonesia adalah terjadi persaingan bebas dalam kegiatan perekonomian, baik perdagangan antar negara maupun kegiatan ekspor dan impor. Kemudian munculnya tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia. Yang selanjutnya, pengaruhnya adalah Indonesia harus meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas sehingga mewujudkan atau melahirkan sumber daya alam yang berkualitas, sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya adalah bidang sosial. Bidang sosial menangani masalah kemanusiaan, seperti yang terjadi di konflik Rohingya yang di Myanmar, di mana para pengungsi karena konflik di Myanmar kemudian mereka mengungsi ke negara lain dengan menggunakan perahu, sehingga mereka disebut sebagai manusia perahu. Adapun saat ini yang dihadapi oleh seluruh dunia adalah virus COVID-19. Dengan begitu, ASEAN juga memberikan pengaruh dalam masalah kemanusiaan dalam menangani COVID-19 ini. Selanjutnya adalah bidang budaya. Dalam bidang budaya, pengaruhnya adalah adanya festival budaya ASEAN bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Yang selanjutnya adalah perkemahan budaya serumpun ASEAN yang diprakarsai oleh 3 negara, yakni Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman nilai-nilai budaya. Selanjutnya adalah industri musik dan festival film, di mana musik dan film sebagai salah satu industri yang bisa mendunia. Selanjutnya adalah bidang politik. Sengketa wilayah negara ASEAN dengan Tiongkok atau Cina diawali dengan memperebutkan wilayah kepulauan di Spratly yang diperebutkan oleh 3 negara, yakni Cina, Vietnam, dan Filipina. Kemudian ada juga Pulau Natuna, yang dimana sengketa wilayah antara Indonesia dengan Cina.
sengketa wilayah antara Singapura dan Malaysia yang memperebutkan wilayah Pulau Batu Putih, di mana di sini dapat secara damai dengan adanya kesepakatan. Kemudian selanjutnya ada sengketa wilayah Indonesia dengan Malaysia, di mana Mahkamah Internasional mengabulkan klaim Malaysia atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang tertanggal pada tanggal 17 Desember 2002. Kemudian pengaruhnya bagi kita adalah Indonesia harus lebih menjaga dan memelihara daerah-daerah di pulau terluar. Ini ada Sipadan, Pulau Ligitan, dan Ambalat. Selanjutnya adalah kasus pekerja imigran, di mana kasus pekerja imigran ini merupakan di antaranya adalah kerja paksa dan perdagangan pekerja atau human trafficking. Kemudian solusi peraturan terkait sistem pekerja imigran dapat dibaca dalam video ini. Selanjutnya adalah bidang pendidikan. Semakin terjadinya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka diperlukan keterampilan yang profesional, yaitu dengan meningkatkan komunikasi atau bahasa, kemudian meningkatkan mutu pendidikan. Dan dari segi pendidikan terjadi pertukaran mahasiswa dari negara, misalnya negara Singapura ke Indonesia atau Indonesia ke negara Malaysia. Kemudian adanya beasiswa pendidikan ke luar negeri di negara anggota ASEAN. Selanjutnya adalah upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Penyebaran informasi sekarang lebih cepat dan aktual disebabkan oleh alat komunikasi yang semakin canggih. Hal ini menjadikan kita dapat menerima informasi dari luar negeri dengan secara cepat dan aktual. Inilah yang dinamakan dengan globalisasi. Dalam komunitas ASEAN terdapat 3 pilar ASEAN, yakni ekonomi, politik keamanan, dan sosial budaya, di mana 3 pilar ASEAN tersebut ada konektivitas institusi. Kemudian tujuannya adalah menciptakan aturan yang meningkatkan konektivitas antar negara ASEAN. Selanjutnya adalah konektivitas antar masyarakat. Tujuannya adalah untuk mempromosikan budaya, wisata, dan pendidikan. Selanjutnya adalah konektivitas fisik, di mana tujuannya adalah infrastruktur akan mendukung peningkatan konektivitas antar negara ASEAN. Nah, ini adalah faktor pendorong dalam peningkatan kerjasama antar negara ASEAN. Ada kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa memiliki, saling menghormati, dan dinamis. Demikian materi pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi Bu Tia Sapsari. Mulailah dengan bismillah dan akhirilah dengan alhamdulillah. Semoga ilmu ini menjadi berkah. Jangan lupa menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.